Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rijal Nurkoyum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru yang berlangsung sekitar 32 tahun, pemerintah tidak melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut sesuai dengan komitmen dan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada kala itu untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut diawali dengan pidato Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus tahun 1967 di hadapan seluruh DPR Republik Indonesia. Beliau berkata bahwa fungsi dan tujuan Orde Baru ialah mempertahankan, memurnikan wujud dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru ialah tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tertuang dalam program pemerintah yang dicanangkan, yakni program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dengan semboyan yang sangat lugas, yaitu melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan murni dan konsekuen. Pada diksi diletakkan kembali dalam pidato Presiden Soeharto tersebut merujuk pada orientasi Orde Baru untuk mengevaluasi segala bentuk penyelewengan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Pemerintah pada masa Orde Baru menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan murni dan konsekuen terlihat dalam TAP MPR atau Ketetapan MPR. Yang pertama ialah TAP MPR nomor 1 tahun 1983 yang menyatakan bahwa MPR telah menetapkan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak akan merubahnya. Yang kedua ialah TAP MPR nomor 4 tahun 1983 yang menyatakan bahwa apabila MPR hendak mengubah Undang-Undang Dasar 1945, maka rakyat terlebih dahulu dimintai pendapatnya melalui referendum. Yang ketiga ialah Undang-Undang nomor 5 tahun 1985, yakni tentang referendum yang menjadi suatu pelaksanaan dari ketetapan MPR sebelumnya. Beberapa pokok pemerintahan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru ialah yang pertama, Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem konstitusional. Yang kedua, kedaulatan rakyat berada di tangan MPR dan kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Yang ketiga, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi yang berada di bawah MPR. Yang keempat, Menteri adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dan yang terakhir, kekuasaan yang dimiliki kepala negara atau Presiden tidak terbatas. Ciri khas pemerintahan pada masa Orde Baru ialah lembaga kepresidenan memegang kekuasaan yang sangat dominan atau superpower. Hal ini menyebabkan sistem hukum, politik, dan kekuasaan dilaksanakan dengan tidak demokratis, otoriter, dan bahkan diskriminatif. Pemerintah pada saat itu, khususnya DPR, mendapat cemoohan sebagai tukang stempel. Mengapa? Karena DPR selalu saja menyetujui seluruh kebijakan dan keputusan Presiden. Secara konstitusional, memang tidak ada perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan negara, justru yang dilaksanakan oleh pemerintahan pada masa Orde Baru jauh daripada nilai-nilai dan peraturan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini pula sangat jauh daripada komitmen yang dicetuskan oleh pemerintah pada masa Orde Baru untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Slogan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan murni dan konsekuen tidak serta-merta memberikan arah baru untuk mewujudkan sebuah perubahan yang signifikan. Mengapa? Slogan tersebut dianggap sebagai sebuah gagasan belaka. Hal ini karena Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru digunakan sebagai landasan untuk melegitimasi segala kebijakan pemerintah yang saat itu sangat superpower. Alhasil, demokrasi menjadi asas yang formalitas saja. Hilangnya hak asasi manusia, lemahnya jaminan dan perlindungan hukum, lunturnya kedaulatan rakyat, bahkan terbentuk sebuah sistem
di mana kebijakan-kebijakan pemerintah hanya ditujukan untuk kepentingan penguasa dan orang-orang di sekitarnya saja.